Bring it back. Selamat siang, pada hari ini saya akan mempresentasikan keunggulan dan kekurangan antara AWS Elastic Beanstalk versus Azure Web Apps dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, STMKOM. Sebelum saya mempresentasikannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angela Udetio Barimbing dengan NIM 4151911024. Pada pertemuan kali ini, kita dapat mampu memahami keunggulan dan kekurangan antara AWS Elastic Beanstalk versus Azure Web Apps. Sebelumnya, apa itu AWS Elastic Beanstalk? Setelah kita mengunggah aplikasi, Elastic Beanstalk secara otomatis menangani detail penerapan penyediaan kapasitas, load balancing, penskalaan otomatis, dan pemantauan kesehatan aplikasi. Sedangkan layanan aplikasi Azure bangun, terapkan, dan skalakan aplikasi web dengan cepat yang dibuat dengan kerangka kerja populer seperti .NET, .NET Core, Node.js, Java, PHP, Ruby, atau Python dalam wadah atau berjalan di sistem operasi apapun. Penuhi persyaratan kinerja, keamanan, dan kepatuhan tingkat perusahaan yang ketat dengan menggunakan platform yang dikelola sepenuhnya untuk tugas operasional dan pemantauan. Sebelum kita membahasnya, keunggulan dan kekurangan, sebenarnya apa sih perbedaan dari AWS Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps? Seperti yang saya jelaskan tadi, pengembang mendeskripsikan AWS Elastic Beanstalk sebagai terapkan dan kelola aplikasi dengan cepat di cloud AWS. Sedangkan Azure App Service dirinci sebagai buat, terapkan, dan skalakan aplikasi web pada platform yang terkelola sepenuhnya. Dan AWS Elastic Beanstalk dan Azure App Service ini termasuk dalam kategori Platform as a Service dari tumpukan teknologi. AWS Elastic Beanstalk. Berikut keuntungan atau keunggulan yang ada dalam AWS Elastic Beanstalk. Yang pertama, konfigurasi cepat kilat dengan automation. Elastic Beanstalk mengotomatiskan penyiapan, konfigurasi, dan penyediaan layanan AWS lainnya, seperti EC2, RDS, dan Elastic Load Balancing, untuk membuat layanan web. Kita dapat masuk ke konsol manajemen AWS kita dan memiliki situs baru dan dapat diakses dalam waktu kurang dari 1 jam. Elastic Beanstalk juga membuat konfigurasi yang cukup standar untuk aplikasi Rails modern. Otomatisasi ini dapat menghemat waktu yang berharga dengan menangani hal yang perlu diselesaikan untuk aplikasi produksi. Ada lebih banyak layanan seperti Heroku, Engineer, dan lainnya yang melakukan ini juga. Tetapi secara umum kami menemukan Elastic Beanstalk setara dan memiliki penyiapan standar yang baik, terutama jika kita memperhitungkan harganya. Yang kedua adalah kustomisasi yang kuat. Semua yang kita buat hanyalah layanan AWS, sehingga kita dapat melihat EC2, melihat instan baru, dan SSH ke dalamnya. Kita dapat memperbarui file konfigurasi database. Kita dapat memperbaharui grup keamanan untuk semua mesin, sehingga misalnya seluruh aplikasi hanya dapat diakses dari alamat IP kantor kita. Harga dan fleksibilitas. Platform itu sendiri tidak berarti apa-apa jika tidak ada biaya tambahan untuk layanan AWS yang kita pergunakan. Selain itu, karena kita dapat memilih ukuran instan, serta dengan mudah menambahkan lebih banyak server frontend ke penyeimbang beban, kita dapat dengan mudah mencocokkan kebutuhan server dengan beban layanan kita. Elastic Beanstalk bahkan memiliki fungsi penskalaan otomatis yang tidak pernah
kita gunakan, tetapi akan menjadi cara yang bagus untuk menghemat uang untuk aplikasi yang lebih besar dengan hanya menghadirkan server tambahan saat diperlukan. Secara keseluruhan, biaya kita pada aplikasi dengan ukuran dan cakupan serupa yang kita buat selama jangka waktu yang sama adalah 400%, lebih tinggi di Heroku versus Elastic Beanstalk. Meskipun setiap aplikasi berbeda, ini adalah perbandingan kasar yang bagus. Berikut kekurangan-kekurangan yang ada dalam AWS Elastic Beanstalk. Pertama adalah peningkatan stack. Elastic Beanstalk selalu hadir dengan versi tumpukan baru, tetapi kita tidak memiliki informasi apapun tentang apa yang telah berubah. Tidak ada catatan rilis, tidak ada posting blog, bahkan tidak ada posting. Terkadang sudah jelas versi Ruby atau Puma akan berubah, tetapi di lain waktu ini hanya peningkatan. Kami telah melakukan beberapa peningkatan dan terkadang berjalan lancar dan terkadang perlu waktu seminggu. Yang kedua, kecepatan. Penerapan akan memakan waktu setidaknya 5 menit dan terkadang diperpanjang hingga 15 menit untuk situs dengan hanya 2 ujung depan. Dengan lebih banyak server, penerapan bisa memakan waktu lebih lama. Ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi kami telah menyiapkan lingkungan Rails lain di mana penerapan dapat dilakukan dalam 1 atau 2 menit. Dan ini bisa menjadi penting jika kita mencoba untuk menjadi responsif dalam waktu nyata. Dan ketiga, penerapan tidak dapat diandalkan. Ketika kita ingin menerapkan layanan, seringkali terjadi kegagalan. Dan ketika kegagalan penerapan itu terjadi, kita tidak mendapatkan indikasi mengapa kegagalan itu bisa terjadi dan disebabkan oleh apa. Azure Web App. Berikut keunggulan dari Azure. Yang pertama, hemat. Hemat, faktor biaya pun relatif murah. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa sebuah server hosting. Kita hanya membayar sesuai dengan daya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi sesuai banyaknya user. Yang kedua, fleksibel. Dalam Azure ini, kita bisa fokus pengembangan tanpa perlu memikirkan perangkat keras dan banyaknya beban yang diterima server ketika ada banyak user yang mengakses web kita. Dan yang ketiga adalah penyederhanaan pendekatan. Developer sudah menguasai banyak bahasa, sehingga tak perlu lagi mempelajari bahasa baru. Dengan Azure ini, mereka dapat menciptakan dan mengatur aplikasi dan layanan menggunakan bahasa yang sudah mereka kuasai, seperti .NET, Java, PHP, dan Ruby. Dan yang keempat adalah ketersediaan tinggi. Ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan kita mendapatkan jaminan uptime 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam jam waktu nyata, kita bisa mendapatkan sekitar 4,5 jam atau 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Layanan serupa memberikan maksimum 98% ketersediaan dalam kisaran harga yang sama. Sebelumnya keunggulan, sekarang apa saja ya kekurangan dari Azure Web App? Yang pertama, membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini sangat berbeda dari platform AAS karena mereka pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Dan kekurangan yang kedua adalah kecepatan. Memulai akun CLUD adalah tugas yang cukup mudah hari ini. Dengan mengingat kemudahan akses, namun dalam kasus ini, 54 wilayah melayani 140 negara berbeda di dunia. Jika kita tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kita akan melihat kelambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Kekurangan yang ketiga adalah membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya, sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan CLUD yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di CLUD.
sehingga menelan biaya ribuan dolar per tahun untuk bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dari saya. Sekian dan terima kasih. It's hard, it's cold, it's